Hai teman-teman, saya Dr. Jeff dari Penyakit Dalam. Kita akan sama-sama membahas ya masalah diabetes nih hari ini yang kita akan kupas. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya teman-teman Emganik semuanya. Dari Heriani menanyakan apakah diabetes bisa juga menimbulkan penyakit kanker. Mohon pencerahannya. Memang benar ya, ada studi yang menyebutkan ternyata diabetes ini bisa meningkatkan risiko kanker. Kanker apa aja? Yang pertama ada kanker pankreas, kemudian yang kedua kanker usus besar ya, yang ketiga kanker payudara, dan yang keempat kanker rahim. Peningkatannya itu sebesar 27% teman-teman, khususnya pada wanita ini ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan dari Leoni Sehaan ya, ini dari Facebook kebetulan. Kenapa sih penyakit diabetes berat badannya bisa turun mendadak? Karena gulanya banyak di dalam darah tapi nggak bisa dimasukkan ke dalam sel, jadi nggak bisa dipakai. Akibatnya sel tubuh kita yang kelaparan itu melihat alternatif lain berupa protein dan lemak. Protein ini terdapat banyak di otot ya, jadi otot kita akan perlahan-lahan terkikis karena diserap ya, dipakai untuk pembakaran, untuk energi dalam tubuh kita, sehingga akibatnya massa otot kita akan terus berkurang dan selanjutnya kita akan terlihat jauh lebih kurus. Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke pertanyaan dari Jimmy W. Apakah bisa neuropati diabetik diatasi tanpa melakukan operasi pemasangan ring atau balon? Dan selanjutnya bagaimana nih untuk penata laksanaannya? Memang operasi atau enggak itu tergantung derajatnya teman-teman. Jadi kalau neuropati diabetiknya sudah berat ya, apalagi tadi sudah mengalami infeksi dan juga kaki kita itu sudah masuk ya dalam klasifikasi yang cukup untuk dioperasi, memang sebaiknya dioperasi dengan pasang ring atau kita pasang balon ya teman-teman untuk membebaskan pembuluh darah tadi. Sedangkan kalau misalnya teman-teman masih derajatnya ringan, biasanya kita tidak lanjut operasi dulu, tapi kita berikan obat-obatan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan atas nama Mira, yaitu beliau mengalami keburaman pada mata. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi agar tidak berlanjut ya semakin buram? Nah, untuk Mbak Mira memang ini adalah komplikasi yang lain dari diabetes ya. Kita kenal dengan retinopati diabetes. Nah, selanjutnya kemungkinan kedua kalau tidak retinopati adalah katarak diabetes. Jadi ada dua kemungkinan ya untuk Mbak Mira yang bisa terjadi. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa dilakukan? Kita tentukan derajat beratnya teman-teman. Kalau misalnya memenuhi syarat, derajatnya sudah cukup untuk dilakukan operasi, maka kita akan melakukan operasi. Sedangkan kalau misalnya belum cukup, biasa dokter memberikan obat-obatan saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Mas Ayu. Kakak saya baru melahirkan anak laki-laki dengan berat 4,7 kg. Apakah kakak saya ini anaknya akan mungkin terkena diabetes? Nah, ini terkait dengan masalah keturunan pada diabetes ya. Apakah diabetes ini akan diturunkan atau enggak sih? Untuk diabetes tipe 1 biasanya itu peluangnya lebih besar pada ayah ya teman-teman ya. Jadi misal ayahnya ada diabetes, nanti sekitar 1 dari 17 kemungkinan ya. Jadi misal ada 17 kelahiran gitu ya, ada 1 yang mengalami diabetes. Nah, sedangkan kalau misalnya pihak ibu nih yang mengalami diabetes tipe 1, maka kemungkinannya akan lebih baik sebenarnya teman-teman. Risikonya akan berkurang menjadi 1 dari 100 kelahiran. Itu untuk tipe 1 ya. Kemudian yang kedua, untuk diabetes tipe 2, ini kemungkinannya itu agak berbeda. Jadi kalau tadi tipe 1 lebih besar pada pihak ayah gitu ya untuk menurunkan diabetesnya. Kalau tipe 2 itu lebih besar pada pihak ibu. Nah, berapa sih risikonya? Sekitar 30-an% ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut nih teman-teman ke Rehel ya, bertanya mengenai seorang anak penyandang diabetes apakah bisa hidup normal? Apakah ia mampu melakukan aktivitas fisik seperti anak-anak usia sebayanya? Nah, memang jawabannya mungkin ya. Ini tergantung pada apakah sudah ada komplikasi dari anak ini dan juga apakah ada penyakit penyerta. Karena kita tahu diabetes ini seringkali mendatangkan teman-temannya ya, ada penyakit-penyakit lain seperti adanya gangguan kolesterol, kemudian ada gangguan berat badan, tensi ya, dan macam-macam lagi deh. Belum lagi jantung dan ginjal. Nah, kita tahu kalau misalnya belum ada komplikasi, biasanya anak-anak ini boleh melakukan aktivitas seperti anak-anak usia sebayanya. Nah, selanjutnya apa aja sih olahraga yang termasuk intensitas sedang? Itu biasanya adalah berjalan cepat, lari ya teman-teman ya, jogging atau berenang, dan juga naik sepeda. Itu bisa teman-teman dengan diabetes lakukan dengan cukup aman ya dibandingkan dengan olahraga lain yang sifatnya lebih tinggi. Kemudian kita lanjut nih pertanyaan dari Ekas, apakah A1C juga penting untuk dijaga? Nah, memang A1C ini kita tahu adalah pengukuran rata-rata ya teman-teman dari gula kita. Jadi ini adalah average atau rata-rata gula dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau dibuat grafik itu dalam 3 bulan ternyata rata-ratanya 8, 7 ya atau 9. Itu adalah rata-rata gula kita. Dan normalnya biasanya sekitar 5,7 sampai
6,5 teman-teman ya. Biasanya kalau di atas 6,5 kita sebut dengan diabetes. Oke, sampai di sini dulu pertanyaan dan jawaban untuk masalah diabetes yang bisa saya jawab hari ini. Semoga semua jawaban dapat ditangkap dengan mudah ya, dan tentunya bermanfaat nih buat teman-teman MGanik semuanya. Sampai jumpa lagi di Diabetes bersama MGanik dan para expert pilihannya. See you teman-teman semuanya. Salam dari Dr. Jeff.